Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 12 dari tema pernyataan Yesus tentang dirinya. Kali ini di bawah judul Kasih Tanpa Batas-Batas. Kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan Tuhan melalui nubuat nabi-nabi sejak perjanjian lama, seringkali secara tertutup dihubungkan dengan bangsa Israel atau bangsa Yahudi saja. Sebutan kafir untuk orang-orang di luar keturunan Israel menunjukkan betapa tertutupnya bangsa ini dalam menanggapi rencana keselamatan Tuhan. Mereka mengklaim bahwa Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus, hanya diutus untuk kalangan mereka saja. Bahkan hingga masa-masa gereja awal, perdebatan tentang siapa saja yang boleh ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah masih sering diperdebatkan. Padahal sudah sejak perjanjian lama, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa-bangsa selain Israel. Ada orang-orang Niniwe yang diselamatkan misalnya. Dan pada masa Tuhan Yesus, beliau juga sering menunjukkan kasih-Nya yang tanpa batas-batas itu kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Misalnya kisah perempuan Samaria di sumur Yakub atau perempuan Kanaan yang percaya. Ini sebenarnya sudah dinyatakan oleh Allah Sang Bapa bahkan sejak Yesus dilahirkan di Bethlehem. Sang Bapa secara khusus mengundang orang-orang yang bukan Yahudi untuk ikut ambil bagian, bergembira dan menerima kabar sukacita itu, yaitu orang-orang Majus dari timur yang diperkenankan Tuhan, yang diundang oleh Tuhan secara khusus untuk datang menyembah Yesus. Maka ketika Tuhan menyampaikan firman dalam perumpamaan ini, yaitu tentang domba-domba yang masih berada di kandang lain, sebenarnya ini merupakan sebuah penegasan bahwa kasih Yesus tidaklah tertutup dan hanya berlaku bagi bangsa tertentu atau kalangan tertentu saja, melainkan berlaku tanpa batas-batas, yang artinya semua bangsa di dunia memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk juga dapat mengalami kasih Yesus dengan bebas, kasih Yesus yang membebaskan, yang menyelamatkan. Saudara dan saudariku yang kekasih, mungkin ada sesuatu yang membuat orang sedikit terganggu, bahwa bangsa yang satu dengan bangsa yang lain memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Budayanya juga beraneka ragam, yang jika itu dicermati ternyata memang ada bagian-bagian tertentu dari budaya itu yang tidak bersesuaian dengan Injil. Perbedaan-perbedaan itu jika terus-menerus menjadi fokus, maka akan berpotensi menjadi penghalang terciptanya sebuah persekutuan. Dalam hal ini Kristus menasihatkan, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku.
Ini adalah sebuah petunjuk bahwa bagi mereka yang ditarik oleh Kristus, dituntun masuk ke dalam kandang, itu artinya mereka juga masuk ke dalam persekutuan yang awalnya dari kalangan manapun. Mereka kini berlaku sebuah standar yang baru, yaitu suara Kristus, yang itu adalah Injil Tuhan. Injil adalah suara gembala yang menjadi ciri khas kehidupan persekutuan anak-anak Allah. Injil harus menjadi pedoman mutlak dalam menjalani hidup. Ini bukan berarti orang harus mematikan semua unsur budaya yang ada, melainkan penyesuaian secara kritis harus dilakukan. Ini adalah sebuah bentuk konsekuensi atas panggilan kita sebagai orang Kristen. Orang harus rela membuang apa yang tidak selaras dengan pengajaran Tuhan, tetapi apa yang sejalan dengan kehendak Tuhan boleh tetap dipertahankan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Persekutuan gereja Kristus adalah hal yang sangat penting, yang hendaknya terus-menerus dijaga dan diupayakan. Gangguan dan ancaman terhadap kesatuan gereja Kristus akan terus ada. Namun janji Tuhan untuk memimpin gerejanya, menjaganya untuk tetap ada dan berkembang menuju kesempurnaan akan senantiasa nyata. Kepada Rasul Petrus, Tuhan menyatakan hal ini demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya ulang sekali lagi pada bagian terakhir, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Memang di bagian bumi tertentu gereja mendapat tantangan yang hebat, namun sejarah membuktikan kuasa kegelapan yang masih diizinkan Allah untuk mengguncang sidang jemaatnya. Tetapi janji Tuhan nyata, serangan sekuat apapun tidak akan pernah menghentikan pekerjaan Allah, gereja Tuhan. Rencana Tuhan tetap tanpa ada yang perlu disesuaikan oleh karena tantangan-tantangan itu. Tanpa ada yang bisa menghentikan Tuhan. Hingga akhirnya domba-domba itu akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.